dunia yang dikuasai oleh kekejaman dan sihir gelap, seorang wanita bangkit dari abu yang terhempas untuk menuntut balas dendam. Film yang sangat epik ini memperkenalkan kembali pejuang legendaris dari Hyrcania yang hidupnya hancur oleh tirani jahat, Kaisar Dragan. Setelah desanya dibantai dan keluarganya direnggut, Sonya muda mendapati dirinya tersesat dan sendirian di hutan yang angker. Ditempa oleh kerasnya alam liar dan dibimbing oleh Dewi Hutan Ashera, ia tumbuh menjadi seorang pejuang yang ditakuti. Namun, takdir mempertemukannya kembali dengan masa lalunya yang kelam ketika ia ditangkap dan dipaksa menjadi gladiator untuk hiburan sang kaisar. Di dalam arena yang berlumuran darah, Sonja harus mengandalkan kelihayan, kekuatan, dan amarah yang membara untuk bertahan hidup. Namun, pertempurannya tidak hanya untuk kebebasannya sendiri. Saat ia menyatukan sesama budak dan orang-orang buangan, Sonia menjadi simbol harapan dalam pemberontakan melawan kekaisaran Dragan yang bengis. Perjalanannya akan menguji batas ketahanannya, memaksanya untuk menghadapi monster, sihir mematikan, dan pengkhianatan. Saat ia berjuang untuk merebut kembali takdirnya dan membalaskan dendam rakyatnya. Di negeri Herania pas zaman Hiborean, orang-orang hidup akur sama Dewi Bumi. Damai dan harmonis banget sampai si Raja Barbar Anzis berpetualang, nyebar kejahatan dan bikin rusuh. Anak-anak masih bisa ketawa-ketiwi dan main, para tetua juga ngobrol santai. Semua berubah mendadak diem waktu ada suara gemuruh bagai petir di padang rumput. Semua panik. Orang-orang pada lari nyari aman. Dan si Biang Kerok akhirnya nongol dengan muka marah. Prajurit rambut merah itu menenangkan temennya. Fjorhor bilang kalau itu cuma mimpi buruk doang, sambil ngingetin kalau mereka harus gerak ke barat. Dia ngucapin makasih ke hutan, dada-dada, terus doa ke Dewi Asher, minta petunjuk buat ketemu lagi sama keluarganya. Mereka berdua ini dekat banget. Si hewan nyenggol dia iseng, nyuruh maju, dan mereka jalan bareng. Oh, stop it. Gak lama, dia ngeliat tentara dan langsung ngumpet, sembunyi buru-buru. Pas dia nongol lagi, dia nemu makhluk yang terluka dan sekali lagi dia teriak ke Asher, minta kekuatan buat ngejar yang bikin kekejaman ini. Jalan terus, dia turun dari kudanya dan bilang ke tunggangannya kalau jalan udah habis di situ, soalnya dia mau maju perang sendirian. Tapi si Hewan Setiani ogah balik, ngintilin dia terus. Dari atas bukit, dia ngeliat penjaga lagi maksa makhluk liar masuk ke kandang besi. Dia marah banget lihat. Habis itu ada suara-suara pengumuman kalau Kaisar udah datang. Bener aja. Dia maju bareng satu legion pasukan. Ada seorang pria jangkung keluar disambut kerumunan yang pada nyembah. Walaupun dia nggak terlalu peduli sama acara kayak gini, dia minta laporan cepat. Down on your knees. We have prepared a feast in your honor. Progress first, feast later. Komandan Artron ngasih laporannya, tapi si penguasa bilang kurang. Bahkan nanya apa mesin buatannya udah jadi apa belum. Si perwirangnya iyalah kalau mesinnya itu udah dalan dan janji bakal dapat hasil lebih baik. Di saat Kaisar jalan maju, dia lihat Raja Tron dirantai di balik jeruji dan kayaknya dia senang banget hari itu. Jadi ingat dulu tawanin itu pernah ngeludahin dia tahun lalu. Namun ini bukan saatnya bales dendam. Jadi dia hanya fokus sama misinya aja. Negeri Tron katanya nyimpen buku rahasia legendaris dan dia mau merampasnya. Si Raja Budak ngetin dia kalau mau menguasai dunia jangan sampai nyentuh para dewa. Tapi si penguasa muda ini malah ngejek. I will defeat your gods. Do you want to know how? It's knowledge that allows me to control the world, that brings civilization to the barbarians. Have any of your gods ever done that? No. No? Why? Because your gods are not real, and I am the future. Emang sombong banget bapak ini. Dia ngelakuin pengorbanan lebih banyak buat para barbar daripada dewa-dewa mati mereka, membawa peradaban dan ngaku dirinya adalah masa depan. Jenderal Karlak berdiri tegak siap ngelaksanain perintah tuannya. Penjaga ngeret si raja dan ngejek dia. Tiba-tiba Sonya nongol. Sebelum dua prajurit itu sempat sombong soal korbannya dan mengejek, dia nanjepin pisau
mencoki perut yang satu, terus kayak kesurupan nancapin ke perut yang satunya lagi. Dia mau merusak kandang, tapi ada pendekar pedang pucat keluar, ngacungin pedang ke punggungnya. Gadis berbaju putih itu ngasih peringatan kalau si dragon yang berkuasa sendirian punya semua tanah di bawah langit. Dan gak ada yang bisa ngambil itu dari dia. Dan nyinyir gimana si rambut merah ini bisa selamat di hutan yang udah dibilang gak layak huni. Tanpa banyak omong, si prajurit pucat nyerang dan pedang berkelebat. Walaupun Sonia nangkis dan bales, tangan kanan prajurit itu cepat banget ngalahin dia, bikin pedangnya jatuh. Terjepit di bawah, Sonia ngambil kesempatan, nendang musuhnya balik dan bangkit berdiri. Dua mereka agak canggung, lebih banyak menghindar daripada kelihayan. Dan prajurit itu makan bilang kalau sangat membosankan. Tapi momentum berubah. Sonia dengan gerakan cepat buat lawannya jatuh, nyekik lehernya sangat kenceng. Kaisar yang lagi nonton langsung maju, tepuk tangan, kagum sama pertunjukan itu. Tiba-tiba pasukan berkuda nyerbu. Pas Por lari ke arah temennya, Karlaknya si pukulan telak yang bikin si prajurit pingsan. Di kediaman Kaisar, Sonia diikat di kursi, diinterogasi nanya soal bangsanya dan asalnya, tapi tidak ada jawaban. Dia muterin Sonia, ngoceh soal garis keturunan Herkanian, bahkan nyayat kulitnya buat mancing reaksi. Pas dia balik badan buat pergi, Sonia ngelepasin satu tangannya, narik jubah si Kaisar dan ngebanting dia ke tanah. Si Kaisar bilang itu nggak ada apa-apanya dan melarang Enya ikut campur. Sambil nyengir, dia bilang kalau Sonia bakal dilempar ke kaum Damnati, tempat dia bisa membuktikan kehebatan dirinya. Diseret pakai rantai dan dikunci di kandang, dia mulai ngelamun. Kampung halamannya diserang, orang-orangnya dibantai, yang lain ditawan. Dia lihat ibunya mohon-mohon biar dia bawa anak-anak dan kabur sama yang selamat. Rombongan itu berhenti di tempat tawanan lain ditahan. Lihat tentara kasar sama kudanya, dia lepasin diri pakai kekuatan murni. Mukulin satu penjaga berkali-kali sampai bala bantuan ngepung dia dan maksa dia masuk ke kandang lain. Pikirannya melayang lagi. Dan kali ini dia ingat saat ibunya dipukul jatuh. Realita alik lagi pas ada senang wanita ngegoncang dia biar bangun. Dalam keadaan setengah sadar, dia lihat muka ibunya dan dengar suaranya nyuruh untuk bangun dan ngelaksonain takdirnya. Tapi pas pandangannya jernih, itu cuma nenek-nenek tua. Marah, dia nyekik leher nenek itu dan nyeret dia keluar. Tapi nggak ada yang campur. Ini Damnati Pit, tempat hidup nggak ada harganya. Seorang tahanan bahkan nyaranin dia nyimpen rasa haus akan kematiannya sampai di arena. Dimana setidaknya penonton bakal tepuk tangan buat dia di akhir pertarungan. Si kapten jalan santai, ngelucutin si stabil dengan gampang dan nyuruh Sonia ngambil tempat tidur. Sonia nurut, duduk, sementara tahanan lain pada ribut dan ngejek. Crudelis, teman kanan Kaisar, bingung kenapa tuannya terobsesi banget buat dapat setengah lagi dari buku rahasia, rela ngejar seumur hidup. Kaisar cuma bilang kalau dia butuh itu buat nyelesain cerita hidup yang dia tulis tentang dirinya sendiri. Dengan pengetahuan yang ada di setengah bagian yang hilang, dia bilang, ini ramalan tentang gue. Gue lelah anak itu. Dan di halaman-halaman yang hilang ini bakal ada pengetahuan yang bahkan gak bisa gue bayangin. Dia bakal ngerubah dunia, ngebentuk masa depan sesuai rencananya, dan ngambil alih semua yang ada di depan. Tekannya udah bulat, gak ada yang bisa nguyahin keinginannya itu. Sementara itu, di lubang, terlihat Sonia lagi manjat tembok batu, nyoba kabur mati-matian. Tahanan lain pada ngedumel, tahu banyak yang udah nyoba dan gagal sebelumnya. Ajaibnya, dia nyampai di atas, tapi malah ketemu pasukan tentara. Dia nebas dua yang pertama, tapi sisanya ngepung dia, nyeret dia balik ke bawah. Para tawanan nonton, setengah terkesan, setengah ngejek, ngetawain kebodohannya. Balik ke dalam, mereka bilang kalau cuma ada satu jalan menuju kebebasan, yaitu menang di arena. Mereka nunjuk ke wanita yang berambut putih yang sekarang disukai Kaisar sebagai bukti. Anya sendiri terkenal suka membunuh sendiri kalau lagi sendirian. Katanya digentayangin suara-suara hantu. Beberapa bisik-bisik ngatain dia gila. Yang lain percaya arwah orang yang dia bunuh ngebisikin kata-kata di kepalanya. Waktu dia di lubang, itu sangat brutal. Dia pernah ngalahin semua lawan di sana. Bahkan satu yang masih dikurung bareng mereka. Sonia janji kalau ketemu lagi dia agak akan kalah. Di tempat lain, si Kaisar masuk ke kamar Anya setelah dia minum cairan dari botol. Dia nanya kenapa dia gak siap buat perjamuan. Dan Anya bilang kalau lagi sakit. Don't you want to stay here? Spend some time together? We're always together. You know what I mean. Why have we never shared a bed? Dia masih ngerasa kayak budak meskipun udah bebas. Si Kaisar ngingetin kalau dia juga pernah jadi budak, tapi ngeyel kalau Anya harus disembuhin dulu. Suara-suara di kepalanya katanya itu nyata banget. Dan seperti janjinya dia bakal menemukan obatnya. Sampai saat itu, botol-botol itu cuma obat sementara, ngebikin siksaannya diem sebentar. Balik lagi di lubang, latihan dimulai.
Sonia nanya-nanya mereka bakal dipaksa lawan sama siapa. Petra ngejawab dingin. Apa aja, barbar, monster, atau bahkan sesama kita. Dia nyinyir kalau dengan sikap si pendatang baru ini, dia gak bakal bertahan seminggu di tempat ini. Arena penuh, penonton teriak-teriak pas duel pertama kelar dengan satu orang menang. Tahanan lain disiapin buat bertarung, sementara darah terus ngebasahin pasir. Si prajurit jalan ke tempat senjata buat milih senjata dan zirah. Tapi si kapten motong jalannya sambil nyengir. Bukannya baja, dia ngasih pedang dan perisai kayu, plus bra dan daleman yang berkilauan dan minim. Pakaian itu nggak ngasih perlindungan sama sekali, tapi dia tahu orang-orang bakal suka tontonannya. Sorakan membahana pas dia masuk arena secara dramatis kayak gladiator gitu. Dia ngambil tempat di sebelah Petra, yang ngejek penampilannya sebelum ngingatin dia buat fokus sama apapun yang bakal keluar dari lubang itu. Terus datang sinyal kalau mereka berdua harus berantem. Petra nerima itu sebagai bagian dari bertahan hidup. Tapi Sonia ngebuang senjata kayunya bilang dia nggak akan ngelawan sesama tahanan. Malah dia nantang berantem sama kaisar sendiri. Penonton langsung teriak setuju. Sebagai balasan, seorang penjaga kerajaan ngelepasin panah yang nancap di tenggorokan Petra. Dia langsung jatuh, darah bercucuran dari mulutnya. Sonia lari ke sisinya, meluk dia, ngebisikin permintaan maaf karena jadi bagian dari akhirnya. Pas tentara nyerbu ke arena, dia ngambil pedang Petra yang jatuh, nebas kaki penyerang pertama. Dua lagi nyerbu dia, dan dengan dua ayunan cepat, dia nancepin ke perut mereka. Yang terluka diam aja, tapi dia nggak punya ampun. Nancepin pedang itu berkali-kali sampai mereka harus pindah alam. Balik di lobang, dia nempelin kalung leher Petra ke tangan Hawk, pacar si budak yang tewas itu. Bareng-bareng, mereka bikin upacara kecil, ngehormatin kenangan Petra dengan cara satu-satunya yang bisa dilakuin para tawanan. Kredus nuntun si kaisar ngelihat penemuan barunya, hutan dan mesin buatannya. Walaupun masih belum kelar, dia mastiin bakal disempurnakan bentar lagi. Tapi kaisar sangat yakin kalau dia udah dapat setengah lagi dari buku rahasia, semuanya bakal beres sesuai keinginannya. Kembali ke lobang, Dax nanya ke Sonia bagaimana dia bisa tahu lagu memorial itu. Dalam obrolan mereka, dia tahu kalau Sonia selamat dari serbuan Anzis, tapi udah nggak lihat bangsanya bertahun-tahun, sendirian di hutan. Dax Sonyu bilang kalau orang sejenis dia ada yang ngumpet sembunyi jauh di dalam hutan. Buat dia, pengakuan itu menandakan harus cepat kabur. Dipanggil ke istana, dia sekali lagi ketemu sama kaisar. Walaupun Anesia bete dia ada di situ, kaisar maksa mau ngebongkar rencananya buat ngerebut hutan dan semua tanah yang belum dia kuasai. Dia sombong kalau dengan buku yang isinya pengetahuan semua dewa, penaklukannya udah pasti berhasil. Lihat buku itu, ingatan muncul di benaknya. Ingat gimana orang-orangnya dulu ngejaga kitab itu. Saatnya bertindak sekarang. Pertarungan keesokan harinya kacau balau. Arena banjir darah pas petarung bentrok sama pasukan kecil. Si kapten jalan ke sudut lubang milih nama-nama, termasuk Dex. Tapi sebelum dia diambil, Sonia ngebisikin ke petarung lain mastiin Dex selamat dengan alasan yang cuma dia yang tahu. Terus dia langsung ngehadapin si kapten. Maksa dia ngasih senjata dan ngelempar dia ke tengah pertempuran. Pas dia nyerbu ke pertempuran, kaisar ngasih perintah yang bikin merinding. Penjaga dia sendiri harus ditembak jatuh daripada ngelawan si rambut merah. Sonia langsung kaget, penasaran pingin tahu kenapa dia nggak dikasih pertarungan yang beneran. Kaisar ngejawab kalau tujuannya bukan menang di arena, tapi buat mancing keluarganya yang terakhir keluar. Si kaisar punya rencana lain. Dia nyuruh semua orang di lubang masuk arena dan memaksa Sonia agar ngasih tahu lokasi keluarganya yang terakhir. Ngancem nyawa semua Demnati kalau dia menolak. Buat neken dia lebih jauh, dia ngelepasin Cyclops, si monster mata satu ke arena. Rasa takut nyerbu para petarung pas si kaisar pakai alat semacam remote di tangannya buat ngontrol monster itu. Monster itu menyerbu, ngamuk di arena, ngebanting beberapa orang sementara penonton teriak histeris. Sonia yang udah bertekad itu nyajar kalau ada tombol kontrol di punggung Cyclops. Dia nyari cara buat nyampe dan narik tombol itu. Si monster marah, ngayun ke arah dia. Hampir ngehancurin kepalanya, tapi cuma meleset beberapa senti. Dia mohon ke Cyclops, nunjukin kalau dia bukan musuh. Dan si makhluk ngarahin amarahnya ke penonton di atas. Bikin kekacauan di sekitaran kaisar. Dengan area luar sekarang kebuka, Sonia nyuruh para penghuni lobang buat kabur dan ngeklaim kebebasan mereka. Tapi dia mau beresin urusan dulu. Dia nyerbu ke kastil, nyari Fur. Prajurit pertama yang berani ngecek, dia langsung mati di ujung pedangnya. Lebih banyak tentara nyerbu ke dia, namun dia sangat gesit, ngebacok satu dan nonjok
Muka yang lain, dua lagi maju. Dia nancepin satu dan loncat ke atas yang lain. Ngebanting dia ke tanah sebelum nancepin belati ke perut prajurit yang berdiri di dekatnya. Dia masuk ke hal berikutnya, laboratorium. Nyuruh semua orang pergi. Saat dia nyari, akhirnya menemukan kudanya dan emosinya meledak. Ngecek apa kudanya terluka. Terus matanya jatuh ke bola dan sebuah ide muncul. Dia balik badan dan ngelempar tumbak ke bola itu. Bola itu pecah dengan suara gemuruh dan mengguncang fondasi bangunan dan menimbulkan ledakan dahsyat ke seluruh tempat. Kaisar dan anak buahnya nyadar ada suara gemuruh. Mereka takut sama kerusakan yang sudah diakibatkan Sonya. Laboratorium itu kebakar habis. Kobaran api hampir melalap habis semua bangunan kerajaan. Si kaisar hancur banget. Kritus tangan kanannya tergeletak tak berdaya di lantai. Satu tembakan di kepalanya ngebuat dia langsung koip, membuat kaisar makin terpuruk. Sonya naik kudanya dengan gagah berani ke arah para budak yang udah bebas, yang bersorak riang pas dia datang. Mereka ngumpul, kenalan, dan tahu kalau Osen adalah Pangeran Shem. Dia bilang ke semua orang kalau mereka setara dan gak ada yang boleh nimbah yang lain. Walaupun dia pengen banget berjuang bareng mereka, dia harus balik buat mimpin rakyatnya. Mereka berbagi momen mengharukan, pelukan dan ciuman perpisahan sebelum dia pergi, janji bakal balik secepat mungkin. Di saat kelompok itu sedang obatin yang terluka, seorang penunggang kuda datang bawa korban yang luka parah banget. Dia jelasin kalau penjaga itu bagian dari tim pengintai yang ketangkep. Si prajurit tanya dia dan ngungkapin kalau kaisar ada di belakang dan bakal ngusul mereka bentar lagi. Sonya janji bakal ngabisin dia duluan. Salah satu pria yang ada di situ nyaranin buat bikin kemah dan ngelawan pasukan kaisar. Tapi Sonya ngegeleng kalau itu terlalu terbuka dan rentan bahaya. Dax menyuruh dia balik ke bangsanya. Tapi dia tahu kalau ngelakuin itu cuma bakal nuntun si kaisar ke mereka. Dia mutusin buat tetap di belakang. Balik yang lain, dia nyuruh mereka agar berpencar, ngingetin mereka buat menghindar bahaya yang bakal datang, yaitu kematian. Tim itu janji setia sama perjuangannya. Gak peduli gimana akhirnya. Mereka tahu semua orang pada akhirnya juga akan mati. Mereka cuma pengen kematian yang adil buat tujuan yang mulia. Di tempat lain, kaisar dan anak buahnya ngumpul buat bikin rencana. Kabar nyampe ke mereka kalau para Dim Nations jumlahnya banyak. Tapi mereka yakin kalau bisa ngalahin mereka bakal gampang banget. Anya nyuruh si kaisar pakai kekerasan buat ngancurin budak-budak yang melarikan diri itu sebelum nyebar rumor kalau dia nggak bisa ngontrol mereka. Sebuah pengakuan kelemahan. Kaisar pun murka, bilang dia nggak punya kelemahan. Beda sama Anya yang bergantung sama obat buat tetap waras. Sonya muncul bawa pesan suram. Dia ngelempar kepala prajurit yang tewas ke arah mereka, ngejek mereka buat ngirim lebih banyak lagi. Kaisar juga ngasih paket buat dia, yaitu kepalanya Dax. Dia nerima kabar itu dengan sedih, tahu kalau perang udah di depan mata. Akhirnya Sonya ketemu lagi sesama bangsanya Hyrcanians dan menjumpai Hesper, teman lamanya dari masa kecil. Dia nyeritain kejadian pas Anzis nyerang. Setelah panglima perangnya nyoba ngerebut buku, pendeta mengamankan dengan nyawa dia sendiri. Di saat kekacauan itu, bukunya sobek jadi dua. Setengah buat Hesper, setengah lagi buat orang Hyrcanian muda yang sembunyi di kuil, yaitu si Kaisar. Terobsesi sama bagiannya, dia makin pinter dan licik seiring waktu. Sonya heran banget kalau seseorang yang dulunya budak gitu udah jadi kaisar yang ditekutin. Orang-orang hutan ngumpul lagi, ngerencanain serangan buat kaisar, dan pasukannya di saat mereka jalan dari gerbang bersenjata mesin penghancur massal. Mereka ngisi mesin mereka dengan zirah dan nyalain api di semak-semak buat membakar hutan. Terus mereka lari kenceng ke arah musuh, siap nyerang. Mereka nyiapin jebakan buat prajurit bawah, sebagian ngumpet di balik pohon, sementara yang lain tiarap di tanah, nutupin diri pakai daun buat kamuflase. Di saat waktu yang tepat, para budak yang bebas langsung menyerang sekaligus, nongol dari balik pohon dan dari bawah tanah, nebas beberapa musuh pakai pedang dan panah. Dua prajurit melawan beberapa orang sendirian, sementara Xionya dengan busurnya ngelepasin panah ke tentara yang nyerbu. Mereka hampir aja loncat ke dia, tapi pas mereka ngangkat diri ke udara, panahnya langsung nancep, habisin nyawa mereka. Anya pun akhirnya muncul. Dan pas dia turun dari kudanya, dia dengar suara-suara nyuruh dia bunuh Xionya yang terlihat di depannya itu. Ayunan pedangnya pertama dihindarin dan duel besar-besaran meletus di antara mereka berdua, saling menangkis serangan satu sama lain dengan skill yang unggulan. Anya megang pedang Xionya, nancepin ke tanah buat nahannya, terus ngebatok purup Xionya pakai pedangnya sendiri. Xionya pun akhirnya berteriak sangat nyaring, melengking. Sementara Karlok dan Hawk berhadapan, si raksasa bermuka lucu itu ngancam Hawk kalau dia bakal ngirim dia buat ketemu Dax, cinta dalam hidupnya. Sementara itu, Anya masih di atas angin, mukul perut Xionya lagi. Dia singgap menghindari serangan tersebut dan langsung monjok mukanya Anya. Perkelahian Karlak dan Hawk cepat berubah jadi adu jotos. Hawk nggak malu-malu nonjok si setengah monster, meskipun dia kena beberapa pukul
kesimpulan balasan. Kekuatan Hawk nggak cukup buat ngalahin si raksasa. Karlak nancepin belati tajam ke lehernya. Hawk berjuang buat hidup di saat Karlak terus ngambil pedangnya dan nancepin ke dia. Anna akhirnya nemu celah kelemahan Sonia dan nancepin pedang ke perutnya. Dia ngebisikin di telinganya kalau dia bakal jadi permaisuri setelah dia ngasih kepala Sonia ke Kaisar. Pas dia mau ngayun pedangnya buat menebasnya, tiba-tiba kuda behor lari ke arahnya dan menabrak musuhnya si Anya. Bikin dia kaget dan waspada. Kuda itu balik ngebantu tuannya naik ke punggungnya dan ngebawa Sonia pergi ninggalin tempat itu. Dan setelah beberapa saat, Sonia lihat ibunya yang ngomong ke alam sadarnya. Bilang dia ditakdirkan buat sesuatu yang besar. Sonia ngerasa sedih karena dia udah berdoa tanpa ada jawaban. Tapi kenyataannya, dia udah berdoa dengan cara yang salah. Sebelumnya dia bilang kalau lebih milih hidup buat nemuin kepuasan. Jadi ibunya yang sekarang muncul dalam bentuk fisik, narik dia tenggelam ke dalam air yang berdarah. Dia ngingatin putrinya kalau seluruh dunia mengandalkan dia buat diselamatin, menyuruh dia bebasin diri lamanya dan sepenuhnya jadi takdir dirinya yang sesungguhnya. Terlihat Kaisar sedang maksa budak yang ditangkap untuk berlutut di depannya, menarik keluar Hespert dan mengingatkannya kalau dia sebagai seseorang yang ninggalin dia pas Anzus nyerang. Dia juga ingat, bahkan nyebut nama-lamanya yang bikin dia marah dan dapat tamparan keras di wajahnya. Sambil ngeyel nggak pernah ninggalin dia, tapi Kaisar masa ngulang itu langsung ke dia seolah nyari penebusan yang aneh. Dia ngetrek tasnya dan nemu setengah lagi dari buku itu, bagian yang sangat dibutuhkan buat nyelesain rencana jahatnya. Sambil ngucapin terima kasih, tapi diam-diam nyuruh Arkan untuk menyingkirkannya. Tapi si penjaga nolak, bilang dia nggak bisa mengkhoit wanita suci. Pas si Teh sambung lakuannya sendiri, panah tiba-tiba terbang, nambah mati seorang penjaga dan bikin seisi camp jadi heboh panik. Ternyata itu ulah Sonia yang datang tiba-tiba bergerak maju sangat cepat dengan kudanya. Kaisar bingung gimana seseorang yang Anya bilang udah dia bunuh masih hidup. Gak lama dia ditemani Ulsan dan pasukan di belakangnya, dan bareng-bareng mereka nyerang sekaligus, membuat Kaisar kabur lari berbeda-beda. Dua manusia setengah monster dari kedua sisi bentrok dalam pertarungan brutal. Si pejuang masih punya dendam sama Pangeran Shem karena ninggalin mereka, tapi setidaknya dia udah balik sekarang dan kali ini bawa pasukan banyak untuk membantu mereka. Sementara itu, jagoan kita udah ngabisin penjaga di luar menghunus pedangnya ke orang terakhir. Sementara Anya dan tangan kanannya berdebat gimana kok bisa Sonia masih hidup. Sonia yang bangkit dari kematian itu naik ke atap kastil. Dua penjaga pertama nyerbu dia, tapi dia ngelawan mereka dengan sangat mudah, nyerang cepat dan nusuk mereka tanpa kaget. Lebih banyak tentara datang, pengen banget ngalahin dia, tapi skillnya sama busur menumbangkan mereka semua tanpa ampun. Dia ngelepasin panah berturut-turut, kadang lebih dari satu sekaligus, menebas jumlah mereka dalam hitungan detik. Pas perkelahian makin dekat, dia ngejatuhin busurnya dan narik pedangnya. Kembali ke dalam, terlihat Kaisar sedang menyatukan dua bagian buku dan nemuin bagian hilang itu tentang penyembuhan. Betapa gak gunanya halaman itu. Dan ngebuang buku itu. Dia balik ke Anya, minta bantuan buat ngadapin Sonia yang bikin kekacauan di luar, tapi ditolak mentah-mentah. Dia berlutut sambil memohon terus, tapi Anya gak gerak dan cuek. Suara-suara di kepala Anya berbisik, ngulangin kata-katanya. Ngejek kalau dia gak akan pernah jadi permaisuri. Kaisar mengulangin kata-kata itu dengan keras, bikin jelas kalau dia tahu persis apa yang menghantui dia selama ini. Akhirnya Anya pun tersadar yang sebenarnya. Kalau Kaisar sendirilah yang menjampi suara-suara itu. Pakai ramuan dukun buat ngerusak pikirannya dan membuatnya terikat. Dia nggak pernah beneran mau bagi tahtanya. Udara jadi tegang. Keduanya narik belati mereka pelan-pelan. Mereka nancepin belati itu ke perut mereka sendiri di saat yang sama. Darah memenuhi mulut mereka pas mereka tumbang bersamaan. Jidat mereka bersentuhan dalam pelukan maut. Kaisar pun pada akhirnya berhasil kabur dibantu kudanya lari sampai ke tempat para dewa. Jagoan kita mengejarnya dan pas dia lagi baca buku rahasia sambil bertanya rahasia buku itu, Sonia nanya kenapa dia tega menghancurkan kota dan ngambil orang sebagai budak demi pencarian yang gak punya arti di masa depan. Kaisar ngejawab kalau berusaha ngebebesin dunia, tapi Sonia tahu itu bohong. Dia ngayal kalau dewa-dewa ninggalin dia pas lagi butuh banget, nunjuk balik ke hari pas Ansos nyerang dan membiarkan mereka tanpa rumah. Tapi Sonia menolak kebohongan itu. Dia juga ada di sana pas Ansus nyerang dan penderitaan gak membenarkan adanya tirani. Dia ngaku kadang mikir mungkin aja beda kalau dia nahan pria kecil yang bakal jadi kaisar itu pas serangan Ansus. Sekarang si Fir'aun lagi sekarat terus menggata kalau bar alam baka itu damai. Pegang tangannya dan nemenin dia sampai meninggal. Balik di camp Herkanian,
Sonia tiba sambil membawa jenazah Kaisar. Pas yang lain nanya kenapa jenazah gak dikubur di tempat dia jatuh, ngejelasin kalau Kaisar mau dimakamkan kayak Herkanian sejati. Dia lalu ngebagiin keinginannya buat keliling dunia, buat lihat apa yang ada di luar tanah mereka. Berjanji gak akan meninggalkan mereka lagi dari masa ke masa. Dia berharap Pangeran Olyusen bakal jadi pemimpin yang jujur dan adil. Jauh hari kemudian, Sonia lagi minum di bar. Dengan mata ditutup kain, pas seorang pria tiba-tiba muncul membuka pintu dengan membawa pesan rahasia. Ending yang sangat mengesoniakan. Kekuatan sejati bukan dari menguasai atau menghancurkan, tapi dari keberanian membela yang benar. Jangan biarin rasa sakit masa lalu mengubah lu jadi monster. Lu bisa memilih jadi penyelamat. Tetaplah berjuang demi keluarga. See you next time.